Halo Sobat Ikatan Terapi Wicara Indonesia, pada kesempatan ini akan membahas pelaporan riwayat kasus bukan hanya sekadar rutinitas administratif, tetapi juga menjadi dasar dari berbagai pengambilan keputusan penting bidang kesehatan. Riwayat kasus memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan dan penanganan yang telah dilakukan terhadap individu atau sebuah situasi. Dengan laporan yang baik dan tepat, kita dapat memberikan informasi yang akurat, valid, dan relevan untuk kepentingan pihak yang berkepentingan. Materi ini akan memberikan panduan lengkap tentang bagaimana cara menyusun pelaporan riwayat kasus yang sistematis, terstruktur, dan sesuai standar profesional. Kita akan mempelajari langkah-langkah penting, mulai dari ringkasan kasus hingga penyusunan laporan yang tepat. Harapannya dengan menguasai teknik ini, kita semua dapat meningkatkan kualitas pelaporan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ada 11 poin dalam pelaporan riwayat kasus. 1. Ringkasan kasus. 2. Sejarah medis. 3. Riwayat pendidikan. 4. Riwayat psikososial. 5. Riwayat pengobatan atau intervensi. 6. Hasil evaluasi. 7. Hasil evaluasi. 8. Diagnosis. 9. Rekomendasi intervensi. 10. Tindak lanjut, dan yang ke-11 penutup. Ringkasan kasus. Mulailah laporan dengan ringkasan singkat tentang kasus yang dievaluasi, termasuk informasi dasar seperti nama, usia, jenis kelamin, dan konteks sosial atau pendidikan yang relevan dari individu tersebut. Ringkasan ini membantu pembaca untuk memahami konteks kasus secara menyeluruh sebelum masuk ke detail yang lebih spesifik. Sejarah medis. Tinjau riwayat medis individu yang relevan dengan gangguan irama kelancaran, seperti riwayat gangguan penglihatan, gangguan neurologis, atau masalah kesehatan lain yang dapat memengaruhi kemampuan membaca. Informasi ini membantu dalam memahami potensi faktor-faktor penyebab atau pemicu gangguan irama kelancaran yang mungkin tidak langsung terkait dengan fungsi bicara. Riwayat pendidikan. Jelaskan riwayat pendidikan individu termasuk pengalaman belajar membaca dan menulis, serta adanya masalah atau kesulitan yang muncul selama proses belajar. Informasi ini penting untuk menilai sejauh mana gangguan irama kelancaran telah memengaruhi kemampuan akademis dan integrasi sosial individu. Riwayat psikososial. Tinjau informasi tentang lingkungan sosial dan kehidupan individu, termasuk dukungan keluarga, tekanan sosial, atau peristiwa hidup yang mungkin mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan membaca. Faktor-faktor psikososial ini dapat berperan dalam memicu atau memperburuk gangguan irama kelancaran, sehingga penting untuk dievaluasi secara menyeluruh. Riwayat pengobatan atau intervensi. Diskusikan riwayat pengobatan atau intervensi yang telah diberikan sebelumnya untuk mengatasi gangguan irama kelancaran, serta respons individu terhadap intervensi tersebut. Informasi ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas strategi intervensi sebelumnya dan merancang pendekatan baru jika diperlukan. Hasil evaluasi. Tinjau hasil evaluasi yang terdokumentasi dalam formulir riwayat kasus, seperti skor tes kemampuan membaca atau menulis, serta temuan dari wawancara atau observasi langsung. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran tentang tingkat keparahan gangguan irama kelancaran dan area-area yang perlu ditangani dalam rencana intervensi.
Analisis temuan. Melakukan analisis terhadap informasi yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi pola-pola atau temuan-temuan yang signifikan yang dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mungkin memengaruhi gangguan irama kelancaran individu. Analisis ini membantu dalam merumuskan diagnosis yang akurat dan merencanakan intervensi yang tepat. Diagnosis. Jika memungkinkan, diskusikan diagnosis yang mungkin berdasarkan informasi yang terkumpul seperti disleksia atau gangguan pembacaan lainnya. Diagnosis yang tepat membantu dalam mengarahkan penanganan yang sesuai dan menetapkan ekspektasi yang realistis bagi individu yang mengalami gangguan irama kelancaran. Rekomendasi intervensi. Berdasarkan analisis temuan, buatlah rekomendasi untuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan individu seperti terapi khusus, dukungan pendidikan tambahan, atau penggunaan alat bantu membaca. Rekomendasi ini harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan irama kelancaran dan tujuan perawatan yang telah ditetapkan. Tindak lanjut. Jelaskan langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan, termasuk evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan individu dan penyesuaian rencana intervensi jika diperlukan. Tindak lanjut yang terstruktur membantu dalam memastikan kesinambungan perawatan dan pemantauan progres pasien dalam jangka waktu yang panjang. Penutup. Akhiri laporan dengan kesimpulan yang menggarisbawahi poin-poin utama yang telah dibahas dan pentingnya pendekatan holistik dalam mengelola gangguan irama kelancaran. Terima kasih banyak atas perhatian Sobat Ikatan Terapi Wicara Indonesia untuk menyimak materi mengenai teknik pelaporan riwayat kasus. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelaporan serta analisis kasus yang lebih efektif. Selanjutnya, silakan mengerjakan evaluasi dengan target minimal nilai 80 untuk memperoleh SKP. Pastikan Anda teliti dalam menjawab setiap pertanyaan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Semoga sukses!